langsung agar tidak mengganggu acaranya pada pagi hari ini. Dan kami himbau kepada para peserta ikhwan untuk mengaktifkan fitur kamera dan untuk para akhwat agar menonaktifkan fitur kameranya. Terima kasih. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai acara webinar One Day One Training sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pembina Abata Private Center, yang kami hormati manajer Abata Event Organizer, yang kami hormati para pemateri yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kami hormati para panitia webinar One Day One Training, dan kepada para tamu undangan dan juga peserta yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri bersama-sama acara One Day One Training secara virtual yang insya Allah akan disampaikan oleh dua pemateri kita, yaitu Ustadz Randy Guntara dan juga Ustadz Fatan Jihadul Islam. Baik, dan tak lupa salawat serta salam kita juga curahkan kepada Nabi kita, baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kami mulai, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan peraturan webinar, kemudian yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang keempat acara inti yaitu penyampaian materi oleh dua pemateri kita, dan yang kelima tanya jawab, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, kita beralih ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu pembacaan peraturan webinar. Bisa ditampilkan peraturannya pada panitia. Baik. Tata tertib One Day One Training. Peraturan One Day One Training. Yang pertama, luruskan niat dan juga menjaga adab menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ubah nama Zoom dengan format domisili strip nama peserta. Contoh, Jember strip Rizky. Kemudian yang ketiga, peserta dianjurkan untuk menggunakan fitur background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kelima, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan pada sesi tanya jawab. Pertanyaan akan dipilih oleh moderator melalui chat room meeting dengan format nama, kemudian pertanyaan. Jadi kami ulangi lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja bertanya melalui chat room. Ya, ditulis dengan format nama, kemudian pertanyaan. Nanti kami akan memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Kemudian yang keenam, tidak diperkenankan keluar dari Zoom sebelum acara selesai untuk menjaga etika. Yang ketujuh, peserta wajib mengikuti agenda training dengan baik dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, dilarang merekam dan menyebarluaskan materi training kecuali dalam bentuk resume atau catatan pribadi atau berupa fisik
bukan menjiplak atau menulis ulang materi. Baik, itu tadi adalah peraturan atau tata tertib one day one training. Selanjutnya kita beralih ke acara berikutnya, yaitu acara ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Hamdan. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemarin tuh bulan kemarin cuma interview Insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Hamdan atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan sebelum kami lanjutkan ke acara berikutnya, kami ingin menyampaikan sedikit, kami mewakili manajer Abata event organizer dan panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktur Abata Private Center selaku pembina acara One Day One Training, kepada para pemateri Ustadz Fatan Jihadul Islam dan juga Ustadz Randy Guntara, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir secara virtual dan mengikuti One Day One Training pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami juga menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam acara ini dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya kita beralih ke acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi oleh ustadz-ustadz kita. Yang pertama kami undang kepada Ustadzuna Randy Guntara yang akan menyampaikan materinya dengan tema Public Speaking for Muslim. Tapi sebelum itu kita coba sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz Fahmi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Allah. Sekarang lagi sibuk apa ini Ustadz? Alhamdulillah masih liburan sepertinya sekarang. Ya. Tapi ya tetap ada aktivitas, hanya saja mungkin lebih fleksibel gitu. Ya. Masya Allah. Karena kuliah belum masuk, masih liburan, insya Allah akan masuk pada tanggal 14 Februari nanti insya Allah.
Ya, Masya Allah. Berarti masih kuliah nih, Ustaz. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi Ustaz Randy Guntara. Tapi sebelum kita mulai, kita coba untuk membacakan sedikit atau sekelumit dari CV beliau. Ustadz Randy Guntara, beliau lahir di Tapah Sari, 16 Januari 1998. Domisili sekarang ada di STDI Imam Syafi'i Jember atau Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kemudian pendidikan beliau menempuh pendidikan di Idat Lugawi atau persiapan bahasa Arab di STDI Imam Syafi'i Jember pada tahun 2016-2018. Dan yang kedua, beliau menempuh pendidikan mahasiswa sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember pada tahun 2018 hingga sekarang. Nah, sekarang masih menempuh pendidikan hukum keluarga Islam. Dan prestasi beliau di sini, beliau pernah menjuarai juara 3 di Tartil Quran, juara 3 di Fahmil Quran, juara 2 di Syahril Quran, dan juga juara 3 di kaligrafi naskah. Nah, aktivitas beliau saat ini adalah menjadi mahasiswa dan juga MC plus juga moderator freelance. Itulah sekelumit dari CV Ustadz Randy Guntara. Sekali lagi kami undang Ustadz Randy Guntara untuk menyampaikan materinya dengan tema Public Speaking for Muslim. Kepada beliau kami persilakan. Baik, suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, terima kasih kepada moderator kita Ustadz Fahmi Imanullah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk beberapa menit ke depan untuk menyampaikan materi dengan judul Public Speaking for Muslim. Yang kami hormati Direktur Manajer Abata Privat, yang kami hormati Manajer Abata Event Organizer, yang kami hormati panitia yang bertugas pada kesempatan yang berbahagia ini, serta teman-teman peserta one day training, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikokohkan imannya, Islamnya, dan dikokohkan hatinya untuk selalu mengerjakan amal soleh. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Alhamdulillah ala kulli hal. Kayaknya COVID sekarang udah mulai naik lagi ya. Bahkan sekarang ada Omikron, ibunya COVID. Dan kita sebagai Muslim harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu disehatkan badannya, jasmani dan rohaninya dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junum wal juzam wa min sayyil asqam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur sudah selayaknya lisan ini untuk selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan alam semesta ini, Zat yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bermuwajahah, bertatap muka secara online. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga niat kita untuk
sama-sama sharing dan belajar pada pagi hari ini, mendapatkan sebagai amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengamalkan salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia untuk bersilaturahmi. Dan di sini adalah ajang kita untuk bersilaturahmi, untuk menuntut ilmu. Teman-teman yang berbahagia, dan tak lupa pula salawat beriringan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita, role model kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman hafizakumullah ta'ala, harus kita yakini bahwa kepemimpinan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu kita ragukan lagi. Beliau membawa risalah yang agung. Beliau merupakan sosok terbaik umat ini sebagai suri tauladan kita yang sangat-sangat menginspirasi seorang muslim. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dinobatkan sebagai 100 pemimpin paling berpengaruh di dunia. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki posisi nomor 1 di dunia. Sudah tidak diragukan lagi teladan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bawa, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, patut untuk kita tiru dan kita contoh, bahkan kita terapkan dalam kehidupan kita. Melalui webinar ini, kita akan sama-sama membahas tentang public speaking for Muslim, sebagaimana yang telah diamanahi oleh panitia agar saya menyampaikan tema yaitu public speaking for Muslim. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, public speaking for Muslim. Sebelumnya ada yang tahu nggak itu public speaking? Apa itu public speaking? Ada yang tahu teman-teman? Mungkin satu bisa jawab. Apa itu public speaking? Mungkin teman-teman? Ada yang mau jawab? Umum. Bagaimana? Bicara di depan umum. Bicara depan umum. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin selainnya, ada lagi? Jawabannya mendekati. Ada lagi teman-teman yang ingin menjawab? Apa itu public speaking? Pidato. Pidato. Benar. Ada lagi? Tadi ada ngomong pidato, berbicara depan umum. Nah, sekarang apa itu Muslim? Islam. Muslim. Ada yang tahu apa itu Muslim? Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Public speaking yaitu sebuah kemampuan berkomunikasi, berbicara di depan umum, halayak umum, bukan hanya berbicara di depan umum saja, tetapi bermanfaat bagi muslim dan tentunya bermanfaat juga untuk menyiarkan nilai-nilai Islam. Langsung ada yang ngomong, gimana nih mau ngomong di depan umum? Kadang berbicara di depan kelas, misalnya ketika dalam kelas disuruh presentasi. Banyak yang tidak mau untuk berpresentasi, untuk menyampaikan materi. Banyak, biar aku aja nih, aku jadi notulen. Aku yang jadi buat scroll slide-nya. Ini adalah fakta real kejadian. Misalnya ada juga yang ingin bertanya ketika
dosen atau guru menyampaikan menawarkan ingin bertanya. Bahkan mahasiswa pun banyak yang mau bertanya tetapi malu. Tiba-tiba di kampung, pulang ke kampung, misalnya mahasiswa atau siswa pulang ke kampung, bisa nggak jadi MC nih? Bisa nggak jadi moderator acara ini? Banyak yang tidak mau. Disuruh jadi MC nggak bisa karena cepat gemetaran, kaki goyang-goyang, bisa jadi keluar keringat basi ya, karena tidak menguasai teknik public speaking yang baik. Setelah kita mengenal tadi public speaking adalah kemampuan berkomunikasi di depan umum untuk mempengaruhi dan bermanfaat bagi orang yang berbicara dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Nah, sekarang kita mengenal itu tadi Muslim. Cari itu Islam. Apa itu Islam? Islam secara etimologi, secara bahasa, berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syariat Islam secara istilah terminologi, apabila dimutlakan sebagai pada dua pengertian, pertama apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata-kata lain, maka Islam artinya iman. Maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul, pokok maupun furu atau cabang-cabangnya. Dan juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan kepada manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, idz qala lahu rabbahu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Rabb-nya berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, berserah dirilah. Dia menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam ayat yang lain, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yaitu Islam. Wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum. Wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam satu-satunya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha sari'ul hisab. Maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Lantas, apa sih itu Muslim? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah jiwa dan raganya dengan hanya menyembah Allah satu-satunya dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala yang ada di langit dan di bumi. Itulah Muslim. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas 3 poin. Next. Panitia. Slide selanjutnya. Di sini kita akan bahas 3 poin. Yang pertama, kenapa Muslim butuh public speaking? Slide kedua. Ya. Yang kedua, kita akan berbicara mengungkapkan rahasia public speaking.
Yang ketiga, kita akan berbicara tentang tips dalam public speaking. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kenapa sih Muslim butuh public speaking. Apa untungnya Muslim mempelajari public speaking? Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan sekelompok orang. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan sekelompok orang. Biasanya public speaking bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain, menyampaikan informasi kepada orang lain, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, atau menghibur orang lain. Itu adalah public speaking. Misalnya kita menginformasikan bahwa ada acara event one day one training, ini merupakan public speaking. Langsung kita memberikan informasi, mempengaruhi. Bagaimana kita mempengaruhi? Kita buat caption agar mereka mau mengikuti public speaking. Ini merupakan public speaking. Untuk menghibur orang. Ketika acara pemateri menyampaikan, ini adalah menghibur orang agar mereka ingin ikut public speaking, mengerti public speaking, menyampaikan ilmu. Ini merupakan salah satu bagian dari public speaking. Syarat utama dalam public speaking adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi, yang cukup, yang mumpuni. Ini adalah salah satu syarat dalam public speaking. Banyak nih di antara kita, dia mempunyai rasa percaya di kemampuan bicara yang sudah bagus. Akan tetapi, dia kurang mempunyai rasa percaya diri. Nah, orang yang memiliki cara berbicaranya baik, tapi mempunyai rasa percaya diri yang kurang, maka ini akan sia-sia. Karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang ia sudah ketahui, apa yang sudah ia pelajari, karena kurang merasa percaya diri. Seperti saya jelaskan di atas tadi bahwa disuruh maju tidak mau, untuk bertanya tidak mau, menjelaskan tidak mau, karena kurang rasa percaya diri, kurang pede. Oleh karena itu, pertanyaan sekarang, apakah seorang Muslim butuh public speaking? Ada yang bisa jawab? Apakah seorang Muslim butuh public speaking? Ada yang bisa jawab? Silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan atau berinteraksi langsung oleh Ustadz. Silakan, monggo dipersilakan. Pertanyaannya sangat dibutuhkan. Bagus jawabannya ya. Kalau nggak penting, kita tutup aja. Karena ada yang mau penting berarti bagus berarti. Banyak sekarang murid yang bukan tidak suka dengan pelajaran di kelas. Ini real ya. Banyak sekali mungkin mahasiswa atau siswa SMP, SMA, SD bukan tidak suka dengan pelajarannya. Ingat ya, bukan tidak suka dengan pelajarannya. Akan tetapi, dia tidak suka bagaimana cara penyampaian guru itu dalam menerangkan materi-materi. Itu misalnya di kelas. Ketika saat kajian, banyak jamaah bukan tidak suka dengan kajian-kajian Islam. Bukan tidak suka dengan kitab yang akan disampaikan. Tetapi, kebanyakan jamaah-jamaah ini sulit memahami apa yang disampaikan oleh pemateri karena penyampaian ustadznya mungkin yang sulit dipahami, sulit dimengerti untuk orang awam. Karena mungkin bahasanya yang kurang dimengerti, cara penyampaiannya mungkin terlalu kebut, terlalu cepat dalam penyampaiannya. Nah, inilah PR kita bersama untuk mengemas public speaking. Bagaimana orang itu suka terlebih dahulu,
kepada public speaking, apa yang akan kita sampaikan nantinya. Apalagi ini seorang muslim untuk menyampaikan, ada kewajiban-kewajibannya nanti yang harus ia sampaikan. Mungkin next slide-nya. Oke, mungkin gangguan. Langsung, ada nanya, Bro Randy nih, kan kita cuma guru ngaji misalnya. Kami kan cuma anak SMA, kami kan cuma anak SMP, kami kan cuma mahasiswa, kami cuma banyak gini kan. Yang mungkin kata mereka itu, mungkin bisa jadi kami itu nggak ceramah gitu loh. Saya tanya lagi pada teman-teman, butuh nggak public speaking? Butuh ya? Lantas untuk apa public speaking? Ada yang bisa jawab? Untuk apa kita belajar public speaking? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Untuk apa kita belajar public speaking? Agar bisa berdakwah dengan cara baik dan benar. Masya Allah. Ada lagi? Agar kita bisa berdakwah dengan baik dan benar. Mungkin untuk bekerja, menaklukkan hati mertua nih yang buat jomblo ya, atau buat melamar, kita membutuhkan public speaking bagaimana mempengaruhi calon mertua gitu kan, bisa menerima lamaran kita gitu ya. Untuk melamar, untuk bekerja, saat di interview itu kita butuh public speaking. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang butuh public speaking. Butuh belajar public speaking. Terutama bagi seorang muslim. Karena ada kewajiban sebagai seorang muslim untuk menyampaikan. Bukannya menyampaikan itu khusus dai aja. Khusus mubalik, khusus doktor, asatizah. Enggak. Kita diwajibkan untuk menyampaikan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kebaikan dariku, kata Nabi Muhammad SAW, walau hanya dengan satu ayat. Walaupun cuma sedikit, kita sampaikan kepada teman-teman. Karena kita tidak tahu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasilahnya mungkin bisa jadi teman. Teman ini bisa memberikan hidayah kepada menyampaikan kebaikan sehingga teman kita dari mungkin banyak melakukan kemaksiatan, tetapi sehingga kita nasehatkan, kita beri bro ini nih nggak boleh bro, ini nggak boleh dilakukan, nggak boleh diucapkan. Bisa jadi dia dengan wasilah kita, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang ustadz, mungkin mubalik dai, dia menyampaikan hadis, dalil. Sedangkan teman-teman itu kita menyampaikan mungkin hanya ucapan, tapi bisa jadi dengan ucapan kita yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan, bisa jadi teman kita ini berubah. Karena untuk menyampaikan itu tidak harus menjadi seorang dai, tidak harus menjadi seorang pendakwah, tidak harus menjadi seorang ustaz. Kita sebagai muslim pun bisa menyampaikan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ini slide yang ini, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu, dan jangan kamu menyembunyikan. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, washtarau bihi thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Fabi sama yashtarun, amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Makna dari ayat ini
mengandung celaan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab, kepada kaum ahli kitab, yaitu mereka yang Allah telah mengambil janji dari mereka melalui lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa mereka bersedia beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mau mempopulerkan di kalangan manusia, menyampaikan kepada manusia, sehingga mereka dalam keadaan siap dalam menyambut perkaranya. Akan tetapi, mereka menyembunyikan hal tersebut dan menukar kebaikan di dunia dan akhirat yang telah dijanjikan kepada mereka dengan harga yang sedikit dan keberuntungan duniawi yang remeh-temeh, keberuntungan duniawi yang rendah. Maka seburuk-buruk transaksi adalah transaksi yang mereka lakukan, dan seburuk-buruk penukaran adalah jual beli yang mereka lakukan. Di dalam ungkapan ini terkandung peringatan bagi para ulama agar mereka jangan menempuh jalan orang-orang yang bersifat seperti ahlul kitab tadi. Demikian karena akibat mereka akan tertimpa bencana yang sama seperti yang tertimpa pada ahlul kitab, dan mereka termasuk dalam golongan ahlul kitab. Karena itu sudah seharusnya kita sebagai muslim menyiarkan ilmu yang bermanfaat yang ada di tangan kita, yaitu ilmu yang menunjukkan kepada amal yang soleh, dan janganlah kita menyembunyikan sesuatu pun dari kita. Kita sampaikan yang hak, yang batil kita sampaikan ini batil. Jangan kita menyembunyikan karena kita takut pada orang sehingga kita menyembunyikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa beliau pun bersabda, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, kelak ia akan disumbat pada hari kiamat dengan penyumbatan dari api neraka. Dan next, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falumithu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang orang yang mengerjakannya. Kita menghindari teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari kesia-siaan. Penting untuk menyampaikan kebaikan. Namun tidak kalah pentingnya juga memperhatikan cara yang baik dalam menyampaikan kebaikan. Kebaikan harus tersampaikan dengan baik pula, karena sesuatu baik harus disampaikan dengan baik pula. Pesannya harus tersampaikan, tidak hilang pesannya, dan tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian yang baik ini. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebaikan agama maupun kebaikan dunia. Berarti kebaikan yang dimaksud bukan hanya termasuk pada kebaikan agama saja, termasuk juga memberikan kebaikan ini adalah dengan memberikan wejangan, memberikan nasihat, menulis buku, menyampaikan, mungkin sekarang memberikan nasihat-nasihat melalui Instastory, Instagram, Telegram, melalui media sosial kita menyampaikan ilmu dan menyampaikan nasihat. Baik, teman-teman yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas mana dengan hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha." Barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya.
wala yankusu min ujurihim syai'un, dan tanpa mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Wala yankusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yankusu min auzarihim syai'. Maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa sebelumnya. Jadi orang yang menyampaikan kejahatan dan ada yang melihat sehingga mereka itu melakukan kejahatan juga, maka dosanya yang menyampaikan ini sama dengan yang mereka sampaikan. Gitu juga apabila kita menyampaikan kebaikan dan kita menyampaikan kebaikan dan ada orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang mereka kerjakan tanpa mengurangi pahala mereka. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengajaran ilmu yang bisa diberikan ada dua macam. Dengan lisan, yaitu seperti kita mengajarkan, seperti kita memberikan nasihat, memberikan fatwa bagi para mujtahidin, para ulama. Ini adalah bentuk pengajaran ilmu melalui lisan. Dan yang kedua itu ada melalui dengan perbuatan atau dengan tingkah laku, yaitu dengan menjadi qudwah hasanah, menjadi role model kita untuk mempelopori kebaikan, memberi contoh kebaikan, khusus dalam dakwah. Dengan qudwah hasanah yaitu langsung memberikan teladan adab kita. Contohnya nih, mungkin sebagian dari kita mungkin orang tuanya masih awam dan anaknya sudah ngaji, sudah mempelajari kitab, sudah duduk di majelis-majelis ilmu. Lantas bagaimana anak ini menyampaikan kebaikan kepada orang tuanya tanpa menyinggung atau menyakiti kedua orang tuanya? Dan apa? Dengan adab. Dengan adab pun kita dengan perbuatan kita berbakti pada orang tua. Apabila disuruh, kita melakukan misalnya di rumah. Ini merupakan pengajaran ilmu melalui perbuatan. Dan kita melakukan kebaikan pada orang tua dan meninggalkan kejahatan. Ini merupakan sarana pengajaran ilmu. Maka apabila ada orang yang mengikuti kebaikan amalan yang kita lakukan dan meninggalkan suatu amalan yang tidak kita contohkan, itu sama saja dengan bentuk dakwah kepada mereka. Dakwah dengan perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Yang kedua, kita akan membahas tentang next selanjutnya. Next. Kita akan membahas tentang mengungkap rahasia public speaking. Sebelumnya mungkin. Nah, yang kedua ya. Kita akan mengungkap rahasia public speaking. Loh, rahasia kok dibahas? Loh, rahasia kok diceritakan? Bukannya rahasia kan disembunyikan. Kenapa kok rahasia dibahas di depan umum? Iya,
Ini rahasia dalam menguasai public speaking. Ada pertanyaan, Ustadz, saya ini orangnya pemalu. Saya ini malu kalau untuk disuruh tampil di depan. Saya tuh malu untuk menyampaikan kebaikan. Lah, kok malu? Ustadz, saya dulu pernah ditertawakan oleh teman-teman karena pada saat tampil di depan kelas. Karena waktu saya tampil itu dibully, Ustadz. Saya ditertawakan. Ustadz, saya berumur usia lanjut. Apakah mungkin saya bisa menguasai public speaking? Ini banyak pertanyaan seperti ini. Nah, ini semua adalah pecutan, motivasi bagi kita semua, tantangan bagi kita semua. Benarkah public speaking ini bisa dikuasai? Baik untuk anak-anak, orang dewasa, mahasiswa, siswa, apakah benar public speaking ini bisa dikuasai? Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, public speaking adalah keahlian dan semua keahlian bisa dipelajari. Saya beri contoh. Misalnya ada teman-teman yang sudah bisa bahasa Arab, bisa baca kitab Gundul, bisa baca kitab ulama. Apakah ini langsung tiba-tiba bisa baca kitab, bisa mengharokati kitab? Tidak, semuanya butuh tadarrut, step by step. Butuh dipelajari sehingga bisa baca kitab, bisa membaca kitab Gundul, bisa mengharokati. Langsung ada yang udah bisa bahasa Arab. Apakah tiba-tiba ujuk-ujuk bisa bahasa Arab? Bisa ngomong secara bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab? Enggak. Semua butuh dipelajari. Karena bahasa Arab adalah keahlian. Karena keahlian bisa dipelajari. Misalnya yang bisa nyetir mobil. Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba bawa mobil langsung bisa? Enggak. Semua butuh dipelajari. Karena menyetir mobil adalah keahlian. Karena keahlian bisa dipelajari. Semua adalah keahlian yang bisa dipelajari. Mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, sekarang, harus kita tanamkan pada diri kita semuanya. Sebagai Muslim, public speaking adalah keahlian yang bisa dipelajari. Saya ulangi, harus kita tanamkan dari diri kita bahwa public speaking adalah keahlian yang bisa dipelajari. Baik orang tua, kalangan orang tua, anak muda, mahasiswa, siswa SMP, SMA, semua bisa mempelajari public speaking. Nah, lantas apa sih syarat yang perlu, syarat-syarat dalam belajar public speaking? Apa rahasianya? Nah, next. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang rahasia public speaking, itu niat yang ikhlas, lurus dan kuat. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama. Ini prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim, yaitu niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama agar kita menguasai sebuah keahlian. Prinsip kita yang harus kita pegang adalah bagaimana ihtimam kita, perhatian kita, attention kita. Apakah niat kita ikhlas ataukah niat kita untuk agar dipuji orang lain? Teman-teman, dalam menguasai sebuah keahlian,
Contoh, tanyakan pada diri antum, diri Anda semua, apa yang menjadi niat kuat kita dalam menguasai public speaking? Kita tanyakan pada diri kita, penting nggak sih public speaking itu buat kita, apalagi kita sebagai Muslim? Emangnya penting public speaking itu apa? Kita tanyakan pada diri kita. Seorang ustadz bertanya, apakah pentingnya bisa ngomong depan umum? Bagi seorang ustadz, seorang guru penting nggak sih menyampaikan materi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seorang murid, oleh muridnya? Penting nggak? Seorang suami penting nggak sih memberikan nasihat kepada istrinya dan anak-anaknya dengan cara yang baik dan diterima langsung oleh istri dan anak-anaknya? Mohon maaf, Zat. Ya. Waktunya 7 menit lagi. Oh iya ya. Nah, dikit waktunya. Baik. Ayo tanamkan pentingnya sekarang public speaking bagi kita sebagai seorang Muslim, apalagi seorang dai. Kan yang kita ketahui bersama, Islam adalah rahmatan lil alamin, dan kita wajib menyampaikan Islam ini, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Niat yang ikhlas, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu amalan tergantung kepada niat. Karena ini waktunya sedikit kita cepat ya. Mungkin nanti kalau fullnya bisa dilihat di slide, insya Allah akan di-share oleh panitia. Kita mesti harus memiliki niat yang ikhlas, teman-teman. Lurus, kuat, karena harus ikhlas. Ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ikhlas, amalan jadi sia-sia. Ya kan cuma public speaking, jangan salah. Kita belajar public speaking agar kita bisa mendakwahi Islam dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, sehingga Islam ini bisa diterima luas oleh masyarakat daerah kita. Misalnya orang mau menerima Islam, bisa jadi ini sebab kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, niat kita harus ikhlas. Yang tadi kita sudah jelaskan kepada niat, tentang niat, kita pertama harus ikhlas. Nah, sekarang kenapa niat kita harus ikhlas? Kalau kita tidak kuat, lalu kita tampil di depan umum, maka siap-siaplah. Yang pertama kali kita dapatkan adalah cacian, makian, sindiran dari orang-orang sekitar kita. Mohon maaf, bukan kita mencari pujian dari orang lain. Bukan itu yang kita inginkan. Akan tetapi yang perlu kita pahami ketika kita tampil di depan umum, maka sepaket dengan penampilan kita adalah harus siap untuk mendapatkan omongan dari orang lain. Yang kedua, ilmu. Apa maksudnya? Ya, di dalam public speaking ada teorinya. Oleh karena itu, public speaking harus dipelajari. Wong naik sepeda tadi harus dipelajari. Menulis harus dipelajari. Lah, kan cuma public speaking. Nah, public speaking juga ada ilmunya, ada teori-teori yang harus dipelajari. Bagaimana tatapan muka, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana intonasi, itu semua ada ilmunya yang harus. Yang ketiga, next. Praktek, tatbik, murojaah, pengulangan, dan evaluasi. Nah, kalau cuma teori, tanpa praktek, tanpa kita terapkan, nggak cukup. Setelah praktek, diulang-ulang, dievaluasi. Sesuatu yang salah dan tidak dievaluasi, tidak diperbaiki, maka kesalahan itu akan terulang. Maka kita harus praktek, di murojaah, diulang, dan evaluasi.
Rahasia ini kalau kita terapkan dalam melatih keahlian apapun, kita punya niat yang kuat dan kita pelajari teori-teorinya, dan kemudian kita praktekkan, kita ulangi dan evaluasi, maka apapun keahlian yang kita kuasai, insya Allah akan menjadi skill kita, menjadi skill pada diri kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang next tips dalam public speaking. Yang pertama tipsnya ya pertama kita harus menguasai materi. Saat akan berbicara di depan umum, pasti kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Misalnya kita menjadi speaker, keynote speaker, kita harus menguasai apa sih yang akan kita sampaikan nanti depan umum, agar kita tidak malu-maluin ketika kita depan, saya mau nyampaikan apa ya? Karena tidak menguasai public speaking, mungkin baca, orang para pendengar pun, misalnya peserta yang melihat, baca saya juga bisa baca kok gitu kan. Tapi kalau kita menyampaikan materi, misalnya kita ada slide, tapi kita menyampaikan dengan bahasa kita, dan bahasa yang mudah kita pahami, dan kita menguasai materi, insya Allah apa yang kita sampaikan akan bisa tersampaikan dengan baik dan akan diterima dengan baik oleh peserta yang ikut. Misalnya kita saat webinar, misalnya kita saat mengisi seminar, dan kita pun tidak akan malu karena kita menguasai materi. Next. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya kita menyampaikan sesuatu, menjadi dosen, menjadi guru, kita harus mencari bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh murid kita. Menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, bisa dicerna dengan baik. Jangan kita menggunakan bahasa yang sulit sehingga apa yang kita gaya nih kan, saya menggunakan bahasa yang sulit gitu kan, agar saya dibilang hebat oleh teman kita, mungkin oleh peserta. Enggak, tapi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, agar pendengar bisa memahami apa yang kita sampaikan dan apa yang kita inginkan. Next. Yang ketiga, gunakanlah bahasa tubuh, gestur. Bisa kita menyampaikan, kita sampaikan misalnya saat khutbah misalnya, jamaah gitu kan, tapi kita diam aja, jamaah gitu, mukanya slow gitu. Enggak, kita harus menggairah para pendengar gitu kan. Teman-teman, assalamualaikum misalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Kita menggunakan bahasa tubuh, gestur kita, agar peserta itu memperhatikan kita dengan baik. Gestur kita sampaikan bahwa kita harus mentauhidkan Allah, misalkan kita tahu, kita menunjuk ke atas bahwa Allah itu esa, menunjukkan dengan gestur kita, maka orang pun tahu. Misal dia tidak mendengarkan, tapi kita dengan gestur tubuh kita, maka insya Allah ia akan memahami. Inilah gunanya bahasa tubuh atau gestur. Next. Nah, berlatih di depan cermin. Nah, sebelum kita tampil di depan umum, usahakan kita berlatih depan cermin. Anggap saja gambar kita di depan cermin itu adalah pendengar dan kita menyampaikan, kita berlatih. Nah, inilah pentingnya berlatih depan cermin. Usahakan ini teman-teman yang ingin menjadi MC, moderator, yang berbicara di depan umum, guru. Usahakan ini untuk sebelumnya berlatih depan cermin. Next. Oke. Qadarullah, ini tulisannya hancur ya. Ini sebagai penutup pada perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin. Minha syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Perkara diantaranya adalah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi
kita sebagai pemuda, sebagai pemudi, dan kita mempunyai kekuatan, maka harus kita beramal soleh, beramal soleh, mengamalkan ilmu yang kita ketahui, dan kita mengajarkan, mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beda kalau kita setelah tua nanti, pikiran kita mulai terpecah belah, bikin kita sulit untuk memahami. Maka ini cocok bagi kita, syababaka qabla haramik. Memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Next. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya berlebih nih kayaknya. Syukron ala ihtimamikum. Dan insya Allah kita, jika ada yang ingin ditanyakan, kita sharing nanti di saat sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan kepada Ustaz Bina Randy Guntara atas apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Semoga yang telah disampaikan menjadi info yang bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan lebih dalam lagi ya sharing ya Ustaz Randy ya di tanya jawab insya Allah. Baik teman-teman dan rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan sesi materi yang kedua. Selanjutnya kami akan undang Ustadz Fatan Jihadul Islam untuk menyampaikan materinya dengan tema niat produktif dan berkarya. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa Ustadz Fatan Jihadul Islam mungkin tidak dapat menyampaikan langsung karena qadarullah ada beberapa kendala dan beliau tidak dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hanya saja insya Allah nanti tetap akan ada materi yang beliau akan sampaikan melalui video. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit dari CV Ustadz Fatan Jihadul Islam. Baik. Beliau lahir di Subang 29 Januari 1994. Alamat beliau di perumahan RSS Sidodadi, Blok D 245 Subang, Jawa Barat. Pekerjaan beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat SPD Imam Syafi'i Jember. Pendidikan beliau menempuh pendidikan pra SMA di Idat Lugawi Ponpes Imam Bukhari Solo. Kemudian beliau juga telah menyelesaikan pendidikannya di SMA Ponpes Imam Bukhari Solo dan S1 di Sekolah Tinggi Darussalam Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kemudian juga beliau memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama di tahun 2010 hingga tahun 2011 beliau menjadi anggota Kisem Ibadah di Ponpes di Ponpes Imam Bukhari maksud saya. Kemudian di tahun 2011 hingga tahun 2012 menjadi sekretaris OSIS di Ponpes yang sama di Imam Bukhari. Kemudian juga di tahun 2013 hingga tahun 2014 beliau juga menjadi anggota santri pencinta alam di Ponpes yang sama. Di tahun 2014 sampai tahun 2016 beliau menjadi sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa SPD Imam Syafi'i Jember. Nah, adapun prestasi-prestasi beliau yang sempat dicapai oleh beliau adalah yang pertama menjadi siswa teladan SD kelas 5 di Subang
Bismillah, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, Masya Allah. Afwan, sebelumnya ada kendala sedikit tadi di sinyal. Baik, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Tadi sampai prestasi Ustadz Fatan ya. Prestasi Ustadz Fatan pernah menjadi juara di Olimpiade Matematika SD. Kemudian juga beliau adalah anggota BEM terbaik di tahun 2015 dan beliau juga aktif di menulis di salah satu akun ya. Satu akun yang beliau pegang yaitu Catatan Santri. Baik. Langsung ya kita simak video yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatan Jihadul Islam dengan tema kiat produktif dan berkarya. Panitia silakan diputar. Afwan, panitia ini nggak kedengaran suara. Mohon maaf. Baik teman-teman, sambil menunggu ya, ini apa namanya, mungkin ada beberapa kesalahan teknis, jadi kita sambil menunggu video dari Ustadz Fatan. Bagaimana, panitia? Tidak diputar? Antara Imam Bukhari, kemudian. Baik. Baik, suara sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa taufiqa.
teman-teman dari Abata Event Organizer, para hadirin dan yang menyimak dari webinar kita pada kesempatan ini. Perkenalkan, mungkin tadi sudah perkenalkan, mungkin Ana perkenalkan lagi. Nama Ana Fatahan Jihadul Islam, alumni dari Pondok Pesantren Imam Bukhari. Kemudian Ana melanjutkan ke STD Imam Syafi'i di program studi Ahwal Syakhsiyah. Baik, pada kesempatan ini Ana ingin membahas ya judul ya yang sudah terpapar di layar, yaitu produktif menulis untuk berkarya. Ya, karya itu banyak, tapi mungkin yang akan Anda bahas pada kesempatan ini adalah masalah menulis. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang paling pertama sekali adalah pertanyaan, kenapa harus produktif? Ya. Maka jawaban yang pertama adalah agar waktu luang kita bisa bermanfaat, yaitu memanfaatkan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, atau datang 5 masa sebelum manfaatkan 5 masa sebelum datang 5 masa. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, ketika kita kuat, ya masih memiliki semangat, maka manfaatkan hal tersebut sebelum datang masa tua yang dimana kita sudah letih, ya tidak bisa berbuat banyak. Mungkin ketika kita berjalan pun harus digotong atau dipapah oleh orang lain. Kemudian masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, ketika kita sehat, kita memiliki kekuatan untuk melakukan banyak hal, manfaatkan hal tersebut sebelum datang masa sakit di mana mungkin untuk bernafas saja sulit, ya, untuk berjalan sulit. Ya, mungkin kita wal'iyadzubillah, ya ada orang-orang yang di sana yang koma misalkan. Maka manfaatkan masa sehat. Kemudian masa kaya kita sebelum datang masa fakir. Ketika kita memiliki uang, ya diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan uang kita, harta kita untuk dimasukkan ke pos-pos yang di sana terdapat pahala, terutama pahala-pahala yang mengalir, pahala-pahala yang mengalir, seperti wakaf Al-Qur'an, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok, ya, untuk orang-orang yang menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian juga masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, banyak sekali orang di luar sana yang menginginkan adanya waktu luang untuk untuk bisa merasakan ibadah. Akan tetapi mereka tidak memiliki waktu luang untuk merasakan ibadah tersebut. Ya, ingin menuntut ilmu, tetapi karena tuntutan dari atasan tidak boleh keluar pada jam segini, maka kita tidak bisa menuntut ilmu. Kita ingin berkarya, ingin kita memiliki keahlian membuat video misalkan, akan tetapi karena kesibukan kita mengurus anak-anak, ya misalkan ada orang tua kita yang sakit, maka kita harus mendahulukan orang tua, dan ini merupakan kesibukan, ya, sehingga kita terhalang dari hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik, yaitu masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ya, maka manfaatkan apa yang kita punya pada masa-masa hidup kita. Sebelum kita menyesal ketika kematian telah di depan mata, kita tidak akan bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengundur kematian kita agar kita bisa beramal. Tidak akan mungkin. Kemudian kita memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, alasan untuk produktif adalah memberi manfaat untuk diri sendiri, ya, itu yang paling utama. Kemudian baru untuk orang lain. Ya. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW, "Baligu anni walau," sampaikanlah pesan dariku walaupun satu ayat saja. Ya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, "Fawallahi la ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Ya. Yaitu ketika kita memberikan hidayah kepada orang lain, ya, lewat tulisan kita atau lewat video kita misalnya. Kemudian ada orang, misalkan kita menulis tentang fadilah atau keutamaan sholat duha. Mungkin ada orang yang belum pernah tahu, atau sudah tahu tapi
terlupakan. Kemudian kita mengingatkan mereka lagi dengan postingan kita tersebut. Dan orang tersebut mulai, oh iya, saya mulai sekarang saya akan merutinkan sholat duha. Maka ketika kita memberikan pencerahan untuk orang tersebut, ya, setelah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dan ketika kita memberikan hidayah, ya, setelah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut lebih baik daripada unta merah. Maka demi Allah, sungguh ketika kamu memberikan hidayah kepada satu orang saja, ya, kemudian orang tersebut bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut lebih baik daripada unta merah. Ya. Kenapa harus unta merah? Nah, unta merah di sini adalah simbol dari harta yang paling berharga pada saat itu. Nah, kalau misalkan dikonversi ke waktu saat ini mungkin mobil mewah, ya, kerajaan, misalkan istana, rumah yang sangat besar, kemudian pesawat jet, ya, atau misalkan mata uang Bitcoin, ya, cryptocurrency dan lain sebagainya, yang merupakan hal-hal yang besar, yang merupakan simbol kekayaan pada zaman ini. Dan itulah yang ingin digambarkan di unta merah. Dan hal tersebut lebih rendah ternyata daripada ketika kita memberikan manfaat, memberikan hidayah kepada orang lain melalui tangan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian poin yang ketiga masih merupakan lanjutan dari yang tadi, yaitu agar supaya menjadi pahala yang mengalir. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika manusia meninggal, semua amalannya akan terputus kecuali dari 3 hal. Yang pertama ada shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang kita infakkan. Kemudian dari sedekah tersebut pahala terus mengalir dari situ. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, diajarkan ke orang lain, kemudian orang lain mengajarkan kepada orang lain atau diamalkan, ya. Kemudian terus berkesinambungan seperti itu, maka ini akan menjadi pahala jariyah. Dan ini adalah yang dimiliki oleh para ulama dan orang-orang yang menyebarkan ilmu. Dan wa waladun sholihun yad'u lahu, ya. Dan juga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 1376. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Barang siapa yang memberikan petunjuk, memberikan jalan untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan yang orang tersebut dapatkan. Misalkan dari postingan kita ada orang yang sholat, ya, kemudian sholat ini berpahala misalkan 50 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Kemudian ketika orang tersebut, ya, ternyata ada yang melihat, ternyata fulan sholat, saya juga ikut sholat. Nah, orang yang mendapatkan petunjuk dari orang yang mendapat petunjuk dari kita tadi, itu pun akan mengalir ke kita 50-50. Dan begitu seterusnya, seperti halnya MLM, ya. Ini adalah satu-satunya MLM yang dibolehkan, yaitu masalah mendapatkan pahala, ya. Baik. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Kemudian produktif itu dengan apa? Nah, setelah kita tahu tadi kenapa kita harus produktif, kemudian apa yang bisa, metode apa saja supaya kita bisa menjadi orang yang produktif, melalui apa? Nah, ada banyak hal di sini, anak akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama bisa dengan menulis, kemudian bisa dengan membuat video, kemudian juga bisa dengan desain grafis, membuat gambar-gambar yang yang bisa bermanfaat tentunya. Kemudian juga bisa dengan mengajar, ya. Dan yang paling penting dari semuanya ini adalah menuntut ilmu dulu. Ya, produktif dengan apa? Menuntut ilmu, ya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata haridan li talibil ilm. Wa innal 'alima
la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Nah, apa maksud dari hadis ini? Kita akan jelaskan. Yang pertama, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan yang menuju surga. Ya, misalkan kita berjalan dari mana? Ya, ada yang misalkan mondok di Jawa Tengah, ternyata rumahnya ada di Kalimantan, dan perjalanan tersebut akan dihitung oleh Allah, dan perjalanan yang sulit tersebut yang membutuhkan dana sekian banyak, yang membutuhkan pengorbanan, lelah, dan segala macam, maka dengan hal tersebut Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dan sungguh, ya, faedah yang kedua dari hadis, bukan faedah yang kedua, terjemahan dari poin yang kedua adalah, dan sungguh para malaikat akan menundukkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Karena kenapa malaikat menundukkan sayapnya? Mereka menghormati para penuntut ilmu. Dan kemudian poin yang ketiga, dan sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampun, ya, oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai ikan-ikan, ya, sampai ikan-ikan yang kecil yang ada di lautan, semuanya memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Ya. Kemudian, dan keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah, seperti halnya sinar bulan pada bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang pada saat itu. Ya, bintang-bintang ketika bulan purnama, bintang cahayanya akan meredup, dan cahaya bulan purnama akan bisa menunjukkan jalan kepada orang-orang pada saat malam hari. Dan inilah gunanya seorang ulama atau seorang yang memiliki ilmu. Dan yang terakhir, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian warisan nabi dari para nabi dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, setelah kita mengetahui, ya, kita paham dengan apa kita produktif, kemudian kita misalkan sudah tahu nih, saya pengen menulis. Nah, sudah tahu belum kita bakatnya apa? Atau skillnya apa? Menuliskah? Atau membuat video kah? Atau misalkan desain grafis kah? Atau misalkan membantu ustadz-ustadz kemudian men-setting atau membuat event, ya, seperti teman-teman dari Abad Event Organizer, ya, Masya Allah, mereka bisa membuat event dengan sedemikian rupa bagusnya. Nah, ini juga termasuk bakat dan skill. Nah, sudah tahu apa belum? Nah, jika sudah tahu, maka kita perlu menjadi seorang yang expert dan profesional. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan expert dan profesional. Maksudnya dengan sangat baik. Pekerjaan sangat baik, profesional. Semua hal yang dia miliki dicurahkan di pekerjaannya tersebut, ya, sehingga pekerjaannya menjadi pekerjaan yang sangat baik, tepat, dan tidak salah-salahan, tidak asal-asalan, ya, expert dan profesional. Itu bagi orang yang sudah tahu. Bagaimana dengan yang tidak tahu? Maka kita ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, skill, ya, itu bisa dipelajari, bukan oh, ini orang ini karena punya bakat, saya nggak punya bakat, saya nggak bisa. Enggak. Semua orang bisa melatih skillnya, ya, bisa melatih. Ya, seperti saya misalkan, saya itu nggak pernah kepikiran untuk bisa desain, tapi saya ngerasa, oh, kok desain ini sepertinya sangat dibutuhkan untuk berdakwah, ya. Nah, kemudian baru saya ulik-uliknya, meskipun hasilnya tidak sebagus itu karena memang saya nggak bisa mempelajari terlalu dalam, ya. Karena mungkin saya lebih ke kontennya saja. Jadi untuk desain-desain ini mungkin ya hanya sekedar. Nah, tapi kalau misalkan seandainya anak pengen, insya Allah anak bisa. Tetapi memang anak
tidak ingin expert di situ dulu. Ana ingin menuntut ilmu dulu lebih banyak. Mungkin setelah ilmu Ana sudah sudah Ana rasa cukup dan mau berkecimpung di situ mungkin bisa. Dan teman-teman Ana banyak yang dulunya nggak memiliki bakat, tapi dia asah betul skillnya hingga sekarang menjadi desainernya ustadz ya, ataupun dia sekarang mempunyai brand sendiri ya. Masya Allah, itu sangat bermanfaat sekali dan bisa dipelajari. Bahkan orang yang memiliki bakat pun jika tidak diasah maka bakatnya akan sedikit demi sedikit terkikis dan hilang. Ya. Tapi yang kedua, perbanyak mencoba dan mempelajari hal-hal yang baru. Ya, masalah desain grafis dipelajari, kemudian jurnalistik dipelajari, kemudian juga misalkan editing video, kemudian desain grafis dan lain sebagainya, itu perlu dipelajari. Kemudian kita banding-bandingkan mana yang lebih dominan kepada kita, apakah menulis di jurnalistik. Nah, kalau Ana lebih ke situ sepertinya, maka Ana fokuskan di nulis. Makanya desain yang Ana punya enggak seberapa, ya masih bagus desain-desain yang ada di postingan-postingan Bata Ana lihat, Masya Allah. Kemudian terus berusaha dan terus berjuang ya, jangan patah semangat ya, karena semua hal itu bisa dipelajari ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami maka kami akan berikan dia petunjuk untuk berjalan di jalan kami. Nah, makanya teruslah berusaha, jangan patah semangat. Kemudian yang selanjutnya, nah ini masalah menulisnya ya. Yang harus diperhatikan pertama kali adalah kita harus meniatkan tulisan kita ini untuk diri sendiri dulu. Ya, jadi ketika kita mulai menulis, ya jangan diniatkan untuk supaya banyak viewer, ya banyak yang like, ya banyak subscriber, banyak follower. Enggak, tapi apa yang kita tulis itu bermanfaat untuk diri kita pribadi dulu, kemudian kita amalkan. Itu yang harus pertama kali dicatat. Ya, jangan ingin cari popularitas ya. Niatkan untuk memperbanyak ilmu. Dengan kita menulis, ilmu akan semakin melengket di kepala kita dan khazanah ilmu kita akan semakin banyak. Kemudian juga dan jangan lupa diamalkan, karena thamaratul ilmi al amal. Buah daripada pohon ilmu adalah amalan. Ya, ketika nggak ada amalan, maka pohon akan kehilangan buahnya dan akan tidak begitu bermanfaat bagi orang lain. Ya, dari amal tersebutlah nanti orang-orang akan mengambil ilmu dari kita. Ya. Kemudian seperti yang barusan juga, utamakan faidah untuk diri sendiri. Ya, karena akan sulit sebenarnya orang yang menginginkan popularitas. Ya, karena orang-orang untuk diajak berbuat baik itu sangat sulit, tetapi kalau untuk berbuat buruk mungkin orang akan mudah, tapi untuk berbuat baik enggak. Makanya supaya mengobati rasa yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak kecewa dan lain sebagainya, maka niatkan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian, nah banyak membaca. Sebelum menulis itu kita harus banyak membaca. Ya, buat target. Ya, kita harus baca buku apa dulu nih. Ya. Kemudian diringkas. Nah, setelah diringkas baru kita tulis. Ya, perbanyak juga buku di rumah. Ada buku sirah, buku tafsir. Ya, kalau misalkan ketika Ana membaca satu buku, nah itu pasti nanti akan ada waktu waktu kita letih. Ya, ketika waktu letih tersebut, Ana biasanya baca buku-buku sirah tentang tabi'in, tentang para sahabat. Bagaimana dulu para tabi'in menuntut ilmu, kemudian perjuangan para sahabat, mereka kehilangan tangan mereka, ada yang kehilangan nyawa mereka ya demi membela agama ini. Kemudian setelah semangat kita kembali tumbuh, kita mulai lagi untuk membaca. Ya, tadi seperti yang ini, membeli berbagai macam buku. Nah, gunanya ini, ketika lelah membaca target, kita bisa sejenak membaca buku yang lain yang lebih ringan. Kemudian kita lelah membaca, kita perlu mengikuti, misalkan ikuti kajian ya. Biasanya kalau Ana dengarkan kajian sirah sih untuk supaya kita lebih semangat lagi, gimana kita naik lagi
kita semangat lagi untuk beramal. Baik. Kemudian selanjutnya latihan meringkas dari apa yang kita dengar, ya, rajin juga menulis faidah. Nah, ketika kita membaca atau mendengarkan kajian, usahakan kita menulis faidah. Jangan dibiarkan hanya bengong saja. Ini yang Anda sering lihat di kajian-kajian. Orang hanya bengong, tidak melihat. Alasannya, oh, Anda lupa membawa buku. Tetapi pasti nggak akan lupa bawa HP. Nah, ini HP ini perlu digunakan. Kalau misalkan kita lupa bawa buku, tulis di HP. Ya, handphone kita insya Allah nggak akan ketinggalan. Nah, ini yang ajaibnya orang-orang zaman sekarang ya. Yaitu terjadi pada Ana juga. HP itu nggak akan pernah, insya Allah nggak akan pernah ketinggalan. Ya, mungkin ketinggalan beberapa kali, tapi insya Allah selalu dibawa terus. Nah, HP ini gunanya Masya Allah banyak sekali manfaatnya dan madorotnya juga banyak, tapi usahakan madorot itu lebih sedikit daripada manfaatnya. Manfaatnya itu bikin lebih besar. Dan salah satunya gunakan untuk menulis faidah-faidah. Ketika kita nggak dalam kajian pun, misalkan kita melihat kejadian yang di situ bukan kajian, dan di situ ada faidah yang menurut kita, ini ada pelajaran penting dari kejadian ini. Langsung tulis. Ya, langsung ditulis. Berusaha mulai sedikit demi sedikit kita melatih diri untuk menulis. Kemudian baru kita sebar. Kemudian tulis kembali ayat hadis ya atau perkataan penting para ulama supaya kita bisa mengingat. Meskipun kita sudah sering mendengar, bahkan kita sudah hafal ayat tersebut atau hadis tersebut, maka tulis ulang. Ya. Karena ini akan melatih kita supaya kita pertama tidak malas, kemudian juga hafalan kita tentang hadis tersebut, ayat tersebut, perkataan ulama tersebut akan semakin kuat. Nah, kemudian juga kita perlu juga menulis faedah meskipun pada lembar-lembar sebelumnya faedah tersebut sudah ditulis. Gunanya apa? Seperti yang di atas tadi, supaya faedah tersebut lebih lengket di benak kita dan juga di hati kita. Dan terus kalau sudah melengket kita bisa mengamalkannya tanpa kita melihat buku lagi. Baik. Poin yang selanjutnya setelah kita latihan melihat, meringkas, kemudian rajin menulis. Nah, kita perlu membuat lingkungan. Maksudnya membuat lingkungan ini seperti apa? Ya, kita terus membaca, menulis. Ya, semoga orang-orang di sekitar kita ini terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita bisa menginspirasi orang lain, ya, dan orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala juga. Ya. Dan kita akan memiliki teman seperjuangan dalam menulis, ya, kemudian juga dalam membaca, ikut kajian dan lain sebagainya, sehingga tidak sendirian lagi. Dan itu akan bisa menguatkan kita dalam istiqomah, insya Allah. Akan tetapi jika hal tersebut tidak berpengaruh, ya, ternyata lingkungan itu tidak bisa kita buat, maka kembali lagi ke yang awal, niatkan untuk diri sendiri. Jangan patah semangat karena tidak ada yang mengikuti, tapi tetap karena ini diniatkan kita dari awal untuk diri sendiri, maka bismillah, ada yang mengikuti atau ada yang tidak, ya. Mau ada badai seperti apapun, kita akan tetap istiqomah di jalan tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, ya, yang perlu, ini adalah hal yang paling penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu kita bukan ulama. Ya, maksudnya apa? Berbeda dengan para asatidzah, ya. Apa yang membuat pahala kita mengalir, ya, dan dari mana pahala tersebut akan mengalir setelah kita meninggal? Berbeda dengan para ulama, para ustadz misalkan, Ustadz Syafiq, ya, kemudian Ustadz Ustadz Arifin Badri, Ustadz Ali Musri, sudah berapa ribu orang yang ikut kajian beliau dan berapa ribu orang yang sudah menjadi mahasiswanya beliau, murid-murid beliau semua. Kemudian di antara murid-murid beliau tersebut, muridnya ini punya murid lagi. Pahala akan terus mengalir kepada mereka semua, guru-guru kita ini. Ya. Kemudian muridnya ini nantinya mereka akan juga memiliki murid lagi, dan pahala akan terus mengalir seperti itu sampai muridnya mereka punya murid, murid-muridnya lagi punya murid lagi, dan seterusnya. Nah, kita dari mana? Berbeda dengan Ustadz Syafiq, dengan Ustadz Arifin Badri. Kita dari mana kalau bukan dari usaha kita sendiri? Ya, makanya kita perlu
bersemangat produktif, entah itu dengan menulis, membuat video, membuat event seperti ini misalkan yang insya Allah bermanfaat. Nah, kita perlu membakar semangat kita supaya kita bisa beramal dan memberikan manfaat banyak sehingga pahala tidak mengalir hanya di kita saja, hanya ketika kita hidup saja, akan tetapi juga pahala bisa mengalir setelah kita meninggal. Nah, kalau kita masih ragu kita miliki apa enggak, maka kita harus terus menuntut ilmu. Sebarkan ilmu seluas mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jangan patah semangat ya karena tidak ada follower. Itu nomor 2. Yang penting diri kita dulu. Ya. Kalau itu sudah bermanfaat untuk diri kita, kita bisa ajarkan ke pasangan kita, ke istri kita, misalkan kalau antum laki-laki, kalau perempuan ya ajarkan ke suami kita, ke anak-anak kita nantinya. Mungkin anak kita lah yang akan menjadi ulama. Dan mereka menjadi ulama karena wasilah salah satunya adalah ilmu dari kita juga. Itu akan menjadi hal termanis orang yang sudah meninggal. Yaitu pahala mengalir padahal jasad sudah berbaring, sudah tertumpuk oleh tanah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Aku lu ma tasma'un, astaghfirullah wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kita ucapkan kepada Ustadzuna Fatan Jihadul Islam atas materi yang disampaikan melalui video. Baik, itu tadi penyampaian materi oleh Ustadz Randy Guntara dan juga Ustadz Fatan Jihadul Islam. Baik, kita beralih ke acara yaitu tanya jawab. Bagi rekan-rekan peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan insya Allah nanti kita membacakan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah rangkum. Di sini ada pertanyaan dari Saudari Kunti Septiani. Pertanyaannya adalah kalau mau belajar public speaking untuk pemula itu sebaiknya dimulai dari mana ya? Karena merasa suka belibet kalau ngomong. Tipsnya agar bisa belajar ngomong yang runtut, sistematis itu gimana? Baik, ini sepertinya ke Ustadz Randy. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan dari pertanyaannya tadi bagaimana belajar public speaking untuk pemula. Nah, sebagai pemula kita pertama harus mempelajari tentang tadi yang sudah saya jelaskan, tips dalam public speaking. Harus dipahami dengan baik itu apa tipsnya tadi. Yang pertama itu yang setelah saya jelaskan tadi, kuasai materi. Apapun yang akan kamu sampaikan, Anda sampaikan, kuasai materi. Agar saat di panggung tidak blank. Kuasai materi, apa yang akan disampaikan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sebelum tampil di muka umum, berlatih sebelumnya di depan cermin. Latihan di depan cermin, menggunakan gestur ketika saat tampil, gunakan gestur tubuh, bahasa tubuh yang baik. Langsung tipsnya agar bisa belajar ngomong yang runtut. Oke. Saat kita tampil di depan umum, usahakan sebelum tampil kita persiapan. Misalnya 15 menit sebelum kita tampil, kita menjadi MC atau moderator. Pertama, biasanya pengalaman saya latihan tarik nafas. Saya tarik nafas, tahan nafas, kemudian keluarkan. Agar diri ini merasa tenang. Dengan tarik nafas, kita keluarkan. Mungkin berapa kali, kemudian kita latihan sebelum tampil, dan
Dan jangan lupa sebelum tampil, usahakan latihan di depan cermin. Anggap itu cermin itu adalah audiens. Sehingga kalau kita terbiasa dan kita sudah latihan di depan cermin, jadi seanggap orang pendengar itu adalah audiens kita. Sehingga kita setelah latihan di depan cermin, kita sudah terbiasa, maka kita tuh akan rileks. Seseorang akan tidak rileks, akan grogi apabila ia tidak menguasai materi. Ia merasa tidak pede, merasa ragu, merasa bahwa saya jadi pembicara bahwa saya nggak merasa nggak pede nih karena ada yang lebih pandai dari saya. Tidak, hilangkan semua pemikiran itu. Kita menyampaikan apa yang kita ketahui dan kita sudah kuasai materi, kita sudah latihan. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi mungkin. Baik, khairan kepada Ustadz Randy atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Rizka. Bagaimana cara mengatasi jika ketika melihat audiens dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri sehingga kadang lupa materi yang sudah disampaikan. Jadi ini kira-kira kan dia sudah ini ya Ustadz ya, udah apa namanya, udah namanya itu materi yang sudah siap dan segala macamnya. Ketika sudah ngelihat audiens, waduh, audiensnya banyak kira-kira, terus lupa gitu kan Ustadz. Baik, jadi mungkin cara mengatasinya pertama sebelum tampil itu persiapan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah kuasai materi yang sudah sampaikan. Ini sama sepertinya kurang lebih sama ini ya dengan pertanyaan di atas ini. Bagaimana cara mengatasi jika ketika melihat audiens dapat menurunkan tingkat percaya diri? Nah, itulah pentingnya tadi latihan di depan cermin. Pokoknya latihan dan jangan lupa latihan itu dari lingkupan terkecil. Misalnya di kelas, misalnya kita disuruh presentasi, udah, oke, saya maju, saya akan presentasi. Karena pepatah mengatakan ulah bisa karena terbiasa. Kita dari lingkupan terkecil dulu, mungkin dari kelas, nanti naik sedikit lagi ke kampus, mungkin nanti bisa jadi pembicara yang baik. Dan bagaimana cara menurunkan tingkat kepercayaan diri? Oke, kita sebagai speaker kurang pede itu wajar. Yang nggak boleh itu adalah over pede, overthinking. Kita nggak boleh over pede. Kita boleh nggak merasa percaya diri. Tetapi usahakan kita bisa menguasai tubuh kita, bahwa kita menganggap kita harus berpikir positif agar tubuh kita itu menjadi rileks. Kalau kita merasa tadi ada yang lebih pintar daripada kita, saya takut apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang diinginkan peserta. Hilangkan pikiran-pikiran ini. Bahwa saya tanamkan dari diri bahwa saya bisa. Saya menyampaikan apa yang saya bisa, apa yang saya tahu, saya sampaikan. Dan hilangkan pemikiran-pemikiran yang dapat mengurangi kepercayaan diri. Sepertinya ada yang pemikiran ada yang lebih pintar daripada kita sehingga kita down. Takut saya dicemooh, dicaci maki. Hilangkan semua itu. Kita tampil dengan prima, membawa materi dengan baik. Insya Allah pemikiran-pemikiran itu akan hilang dan kepercayaan diri kita akan timbul sendiri. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Jadi udah jelas ya apa yang disampaikan tadi, mungkin kepada penguasaan materi dan tarik nafas tadi itu Ustaz ya. Dicoba untuk di depan cermin tadi, latihan gitu ya Ustaz. Iya benar, latihan harus. Baik, kita lihat lagi di sini ada satu pertanyaan yang mungkin saja ini pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Fatan. Hanya saja Ustadz Fatan mungkin tidak hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, tapi insya Allah pertanyaan ini akan dijawab di kesempatan yang lain. Kemungkinan nanti mungkin di grup ya disampaikan jawabannya. Begitu panitia ya. Allah. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kita membuka pertanyaan ini. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Lumayan buat nanya-nanya terkait dengan tulis atau juga
public speaking ya. Silakan. Memang ini ya Ustadz ya, kadang salah satu yang menjadi kendala seseorang ketika berbicara itu adalah ketidakpercayaan dirinya. Iya, benar. Jadi mungkin harus lebih apa nih? Ya. Sebenarnya kalau tidak percaya diri itu wajar sebagai manusia, grogi. Saya pun kalau tampil gitu grogi. Tetapi bagaimana kita bisa menguasai tubuh ini agar tidak grogi? Pertama kita bisa menguasai materi. Kita menampilkan apa yang kita punya. Dan kita selalu berpikiran positif. Ini yang penting, harus berpikiran positif. Jangan berpikiran negatif. Ini yang membuat tubuh kita itu rileks. Kalau kita berpikir positif, menguasai materi, sudah kita menguasai latihan, dan kita sudah usahakan misalnya menjadi MC, usahakan cari komunitas yang public speaking, sehingga ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari grup-grup, misalnya kita masuk grup public speaking, MC bintang, kita masuk grup-grup itu, pasti ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan, baik tentu tentang kepercayaan diri, bagaimana penguasaan panggung, agar tidak over PD. Mungkin kalau sebagai percaya diri itu wajar sebagai manusia gitu ya. Ya, Masya Allah. Yang jelas grupnya dibaca ya. Benar, harus dibaca grup. Ikut. Baik, rekan-rekan sekalian, masih ada yang ingin bertanya, kita persilakan. Baik. Sepertinya tidak ada. Ini mungkin ingin bertanya, saya malu-malu. Tapi tidak, mungkin di kesempatan yang akan datang mungkin bisa mengikuti acara yang akan diselenggarakan oleh Habata event organizer lagi. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir saat kita tidak terasa ya kita berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Fatan Jihadul Islam dan juga Ustadz Randy Guntara atas ilmu yang disampaikan. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir acara. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya Fahmi Manullah mewakili teman-teman panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.